Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menerima pesan dalam WA Group dari salah satu rekan. Dan ia mengirimkan pesan yang berupa sebuah cerita mengenai bagaimana seharusnya kita mencintai orang-orang di sekitar kita. Ceritanya demikian. Ketika seorang laki-laki sedang memoles mobil barunya, datanglah anak laki-lakinya yang berumur 6 tahun yang mengambil batu dan membuat goresan di mobilnya. Dalam kemarahannya akibat melihat perbuatan anaknya itu, laki-laki tersebut mengambil tangan anaknya dan memukulnya berulang kali tanpa menyadari bahwa dia menggunakan obeng untuk memukulinya. Kemudian anak itu dibawa ke rumah sakit karena ternyata lukanya cukup parah. Di rumah sakit sang anak kehilangan seluruh jari tangannya karena patah seluruhnya. Ketika sang anak melihat ayahnya, dengan sorot mata yang kesakitan dia bertanya, "Ayah, kapan jari-jariku akan tumbuh lagi?" Laki-laki itu sangat terluka dengan pertanyaan anaknya dan tak dapat berkata apapun. Dia kembali ke mobilnya, menendangi mobilnya berulang kali, terpukul oleh karena ulahnya sendiri. Dia duduk di depan mobil dan melihat goresan tersebut. Ternyata anaknya menuliskan kata-kata, "I love you, Dad." Keesokan harinya, lelaki itu memilih untuk bunuh diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, things are be to use and people are to be loved. Barang-barang adalah untuk dimanfaatkan, sedangkan orang adalah untuk dicintai. Akan tetapi masalahnya yang terjadi pada saat itu justru sebaliknya. Yang terjadi saat itu adalah people are used and things are loved. Orang adalah yang dimanfaatkan dan barang adalah yang dicintai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semestinya things are to be used, but people are to be loved. Benda adalah untuk dimanfaatkan, orang adalah untuk dicintai. Kadang-kadang kita lupa bahwa orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, orang yang tinggal serumah, tetangga, sahabat, teman, saudara seiman, bahkan setiap orang yang Tuhan perjumpakan, mestinya kita cintai, kita perlakukan dengan cinta. Karena betapa Tuhan mencintai dan menghargai manusia sebagai ciptaannya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dituliskan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di mata Allah betapa kita berharga. Oleh sebab itu Ia menebus dan menyelamatkan kita. Meski kita seringkali juga membuatnya sedih, juga membuatnya marah karena ketidaktaatan kita, karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Akan tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Kita berharga bagi Tuhan. Kita berharga bukan karena keberadaan diri kita, namun karena Tuhan yang menganggap kita berharga. Kita berharga di hadapan Tuhan, bukan karena siapa kita, namun karena Tuhan yang menganggap kita berharga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita nyatakan cinta untuk mereka. Dan jikalau kita marah, ingatlah firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk menyatakan cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.